Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kuliah terakhir kita ya. Nah, kuliah terakhir kita belajar deret kuasa. Power series. Apa itu deret kuasa? Jadi bentuk umumnya dari deret kuasa itu adalah ini. Jumlahan dari Cn kali X min A pangkat N. Nah, kuasa di sini itu kan pangkat. Nah, ini menandakan dia si kuasa itu tadi, powernya itu. Jadi diingat-ingat bentuknya seperti ini. Cn ini nanti yang kita pakai untuk mencari jari-jari kekonvergenannya. Kemudian X min A ini oke, mungkin langsung ke contoh aja ya. Oke, sebagai contoh di sini, berarti si Cn-nya, Cn itu kayak fungsi N-nya. Jadi di sini kalau nomor 1, si Cn-nya berarti 2N kan. Kemudian A-nya itu 3. Kemudian di sini, kalau kita punya deret ini, berarti Cn-nya siapa di sini? Cn-nya adalah 1/n faktorial. N faktorial. Nah, sedangkan A-nya siapa di sini? -1. Jadi hati-hati di sini bentuknya X min A. Kemudian, kalau kita punya ini, 2X plus 3 pangkat N per N faktorial. Nah, ini kita ubah dulu. Sedemikian sehingga bentuknya yang seperti ini. Jadi di sini, kan di sini ada 2X. Tapi yang kita mau X. Jadi bagaimana caranya agar bentuknya itu jadi X min A di sini. Sehingga di sini kita bagi dengan, kita faktorkan. 2X itu kan kita bisa faktorkan jadi jadi di sini 2X plus 3 ini kita faktorkan jadi 2 kali X plus 3/2. Gitu kan? Kemudian kan berarti perkaliannya dipangkatkan N berarti 2 pangkat N kali X plus 3/2 pangkat N per N faktorial. Nah, berarti di sini Cn-nya, jadi kan beda kan, kalau kalian melihat dari yang pertama bentuknya seolah-olah Cn-nya itu hanya 1/n faktorial. Tapi kalau sudah diubah ke bentuk yang ini, Cn X min A pangkat N, berarti si Cn-nya adalah 2 pangkat N per N faktorial. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau kalian ketemu si X-nya itu ada koefisien selain 1, kalian faktorkan dulu atau ubah bentuknya sedemikian sehingga dia jadi yang ini. Cn X min A pangkat N. Oke. Nah, kemudian yang nomor 4. Nomor 4 berarti di sini kan kita faktorkan 3. 3 kali X min 4/3. Jadi kita punya 3 pangkat N di sini. 3 pangkat N di bawah juga 3 pangkat N sehingga hilang kan. Kalau yang bentuk pertama seolah-olah Cn-nya kan min 1 pangkat N per N kali 3 pangkat N. Tapi ketika kita sudah merubah bentuknya jadi ini, kita dapatkan si Cn-nya sama dengan
min 1 pangkat N dibagi dengan N. Kemudian A-nya 4/3. Yang ini tadi A-nya min 3/2. Jadi saya ingatkan lagi kalau ada bentuk yang si X-nya itu koefisiennya tidak sama dengan 1, ubah dulu sedemikian sehingga dia koefisiennya jadi 1. Oke, next. Mana hapus? Erase. Nah, kalau kalian ingat kemarin, kalau kita mau menguji deret dengan menggunakan uji rasio, maka kita perlu cari si limit ini kan, limit dari UN plus 1 per UN. Kalau dia hasilnya kurang dari 1, maka deretnya konvergen gitu kan. Jadi di sini kita mau cari si jari-jari kekonvergenannya itu berapa sih kalau kita punya deret kuasa di sini. Power series di sini. Nah, berdasarkan tes rasio kemarin, uji rasio, si deret kuasa ini akan konvergen jika UN plus 1 per UN-nya, nilai mutlaknya limitnya ini, kurang dari 1. Kalau lebih besar 1, divergen kan? Kalau sama dengan 1, kita tidak bisa menyimpulkan kekonvergenannya. Nah, karena di sini kita punya ini, kemudian kita tuliskan di sini, ini UN kita, UN-nya sama dengan CN X min A pangkat N. Sehingga, kalau kita cari limit nilai mutlak UN plus 1 per UN, kita dapatkan ini. Kok jadi gini. Jadi CN plus 1 X min A pangkat N plus 1 dibagi si UN-nya. Ini kan kita punya X min A pangkat N plus 1 dibagi X min A pangkat N, berarti tinggal 1 aja kan, X min A. Kemudian, karena ini perkalian nilai mutlak, jadi nilai mutlak AB, A kali B itu kan sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Sehingga di sini kita punya limit dari nilai mutlak CN plus 1 per CN dikali dengan mutlak X min A. Nah, X min A ini kan dia, kalau dilihat dari si limitnya kan N mendekati tak hingga atau menuju tak hingga. Berarti kan tidak ada hubungannya dengan X dan A. Jadi kita bisa menganggap X min A itu suatu skalar. Berarti kita bisa keluarkan ini dari limitnya, sifat limit. Jadi kalau kita punya limit AX, berarti bisa kita tuliskan A kali limit si X itu tadi. Jika limitnya variabelnya X. Kalau di sini limitnya variabelnya N, berarti yang berhubungan dengan limit ya yang si NN aja. Yang selain N bisa kita anggap sebagai skalar, sehingga dia bisa keluar dari limitnya. Jadi kita punya nilai mutlak X min A dikali dengan limit ini. Nah, karena tadi konvergen ini kurang dari 1, berarti kan nilai dari ini kurang dari 1. Kemudian, kita mau cari, atau kita mau balik di sini, X min A, kalau kita kalikan limitnya kita pindah ke sebelah kanan, jadinya apa? Kalau kalian ingat, limit A per B itu kan sama dengan limit A dibagi limit B, gitu kan, sifat limit. Berarti di sini, limit CN, nilai mutlak CN plus 1 per CN, itu kan sama dengan limit nilai mutlak CN plus 1 dibagi limit CN. Nah, ini kan pembagian. Kalau dipindah ke sebelah kanan, berarti kan nilainya CN. balik CN per CN plus 1. Jadi, kita punya deret ini konvergen jika nilai mutlak X min A itu kurang dari limit CN per CN plus 1.
nilai mutlaknya. Nah, si limit ini kita katakan jari-jari kekonvergenan. Atau bisa kita tuliskan jadi R besar di sini. Kalau R kecil kemarin kan itu si nilai rasionya itu. Nah, ini biar tidak tidak rancu, kita pakai R besar di sini. R besar menunjukkan dia jari-jari kekonvergenannya. Nah, tadi kan dia konvergen, nilai mutlak X min A-nya kurang dari R, atau dengan kata lain, kita sudah belajar di kalkulus, pertidaksamaan nilai mutlak, berarti kan kita punya X-nya di antara X lebih besar A min R, dan X-nya kurang dari A plus R. Jadi maksudnya di sini, deret kuasa ini, dia konvergen pada interval A min R sampai A plus R. Nah, ingat di sini tandanya tidak ada sama dengan. Sehingga kalau nanti kita mau cari selang kekonvergenannya, kita perlu cari atau kita perlu ngecek ketika di batas-batas intervalnya ini. Jadi kita harus ngecek ketika X-nya sama dengan A min R, deret kuasanya ini konvergen nggak? Ketika X-nya sama dengan A plus R, deret si kuasa ini konvergen nggak? Gitu. Mungkin daripada bingung membayangkan, langsung aja ke contoh. Maksudnya selang kekonvergenan itu yang bagaimana? Oke, yang pertama kita punya deret ini, n faktorial x pangkat n. Berarti kan kita disuruh mencari jari-jari kekonvergenan dan interval kekonvergenannya. Apa sih istilahnya di buku itu? Kayaknya iya, interval kekonvergenan. Selang Oh iya, selang. Oke. Ya, selang interval ya. Selang kan suatu himpunan kan. Jadi, selang kekonvergenannya berapa? Nah, di sini berarti kan kita menyimpulkan si Cn-nya berapa di sini? Kalau kita punya deret ini, berarti Cn-nya siapa di sini? N faktorial. N faktorial. A-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita mau cari jari-jari kekonvergenan, berarti kan tadi rumusnya R sama dengan limit Cn per Cn plus 1. Ya, gitu ya. Si ini konvergen jika nilai mutlak X min A, karena A-nya 0, berarti nilai mutlak X kurang dari si jari-jarinya tadi. Oke, kita punya Cn-nya tadi N faktorial, berarti dibagi N plus 1 faktorial, kita dapatkan 10 N plus 1. Limitnya ketika N menuju tak hingga, kita dapatkan 0. Sehingga, ini kan si R-nya kan. Jadi kita punya jari-jari kekonvergenannya adalah 0. Kemudian kita mau cek, tadi kan si X-nya kan berarti kalau kita menuliskan, kan berarti maknanya di sini, deret tadi konvergen jika X-nya kurang dari 0, gitu kan. Nah, nilai mutlak 0 ini kan berarti maknanya X itu di antara 0 sampai 0. Ini kan aneh gini kan. Nah, kita mau cek di sini, ketika X-nya sama dengan 0 berapa, gitu kan. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, kita dapatkan N faktorial X pangkat N berarti kan 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0 kan. Pastinya deret ini berarti konvergen ke 0 juga. Gitu kan. Sehingga
selang kekonvergenannya dia hanya di X sama dengan 0. Jadi dia hanya konvergen di X sama dengan 0. Hanya di konvergen di satu titik saja. Di X sama dengan 0 saja. Selain X sama dengan 0, kita tidak tahu dia konvergen atau dia tidak konvergen. Sorry. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa kita harus ngecek di batas-batasnya. Oke, itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Oke, ini kesimpulannya, maka selang kekonvergenan untuk deret ini adalah 0 sampai 0, yaitu si 0 itu saja. Jadi himpunannya hanya berisi 0 saja. Hanya berisi satu elemen. Oke, bedakan contoh kedua. Contoh kedua kita punya deret ini. X min 3 pangkat N per N. Berarti dari sini kita punya Cn-nya siapa? Super N. Super N. A-nya sama dengan 3. 3. Nah, agar dia konvergen, berarti nilai mutlak X min 3 haruslah kurang dari si R-nya tadi. Kita punya jari-jarinya. Jari-jarinya dia Cn per Cn plus 1, seper N plus 1 sama dengan 1. Nah, berarti dari sini kan kita dapatkan R-nya sama dengan 1. Jadi jari-jari kekonvergenannya adalah 1. Maknanya apa kalau jari-jari kekonvergenannya 1? Berarti kan kita punya X nilai mutlak X min 3 tadi. Oke. Ini kok nggak mau turun. Nilai mutlak X min 3 ini kurang dari 1. Nah, dari sini suara saya kok mantul. Sudah ya? Normal. Oke, sudah. Nah, berarti kan di sini kita punya min 1 kurang dari X min 3 kurang dari 1. 1. Atau dengan kata lain kita punya X-nya di antara 2 sampai 4. 2 sampai 4. Nah, di sini kan selang kekonvergenannya dia dari 2 sampai 4, tapi selang terbuka semua kan. Kita harus ngecek ketika di batas-batasnya, di X sama dengan 2 dan X sama dengan 4, apakah si deret ini tetap konvergen? Gitu. Nah, jadi di sini kita harus ngecek X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, kalau kalian substitusi ke deret ini, berarti kan 2 min 3 sama dengan min 1. Min 1 pangkat N per N, kita kemarin sudah cek deret berganti tanda, min seper N itu konvergen gitu kan? Konvergen. Nah, untuk X sama dengan 4, ya ini tentunya diambil contoh yang sederhana yang sudah kita bahas ya. Kalau kalian mendapatkan deretnya belum kita bahas, ya harus kalian cek dulu nilai deret mutlaknya bagaimana gitu. Nah, untuk X sama dengan 4, kita peroleh deret seper N. Deret seper N konvergen apa divergen? Divergen. Divergen, deret harmonik divergen. Sehingga berarti batasnya di sini E2-nya ikut, 4-nya tidak ikut. Sehingga selang kekonvergenannya untuk deret ini adalah kurung siku 2 sampai 4 kurung biasa. Jadi di sini 4-nya tidak ikut, 2-nya ikut. Jadi maknanya di sini, deret ini akan konvergen di banyak X. Tak berhingga kan, dari 2 sampai 4 di sini. Hati-hati, di sini kan bilangan real. Jadi bukan 2, 3 ya. Tapi 2,5,
3, 3,5, 3,9 semuanya dia konvergen. Tapi ketika sudah 4, X sama dengan 4, dia sudah tidak lagi konvergen. Jadi selang kekonvergenannya di 2 sampai kurang dari 4 di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, next. Itu contoh kedua. Contoh ketiga. Kita punya deret berganti tanda. Min 1 pangkat N, X pangkat 2N, kemudian 2 pangkat 2N, N faktorial kuadrat. Rempong. Jadi kita punya Cn-nya yang selain X pangkat 2N, gitu aja ya. Yang selain mengandung, yang tidak ada di variabel X itulah. Itu Cn kita. Kemudian, ini kalau saya ketik di sini, pasti nanti membingungkan. Kita mau cek, kita mau cari R-nya. Cn-nya berarti yang ini. Min 1 pangkat N per 2 pangkat 2N, N faktorial kuadrat. Cn plus 1-nya berarti N-nya ditambahi 1 di sini, semuanya. Kalau kalian cari limitnya, kita dapatkan bentuk akhirnya ini 4 kali N plus 1 kuadrat. Jadinya ketika N-nya mendekati tak inggah, diperoleh dia tak inggah juga. Oke. Di sini, dari sini ke sini, karena ini nilai mutlak, berarti min 1 pangkat N dan min 1 pangkat N plus 1 bisa kita hilangkan, gitu kan. Nah, berarti maknanya di sini, jari-jari kekonvergenannya tak inggah. Nah, kalau dia tak inggah, kita kan nggak mungkin ngecek batas-batasnya, karena kita tidak tahu kan batas si R ini. Maksudnya dia kan dari tak inggah sampai tak inggah gitu kan. Kalau kita menerjemah, kan di sini maknanya nilai mutlak X kurang dari infinity. Nah, berarti di sini kan X itu ini kan min infinity sampai infinity, maknanya di semua bilangan real. Nah, berarti kita di sini nggak perlu ngecek lagi si di batas-batasnya, langsung bisa kita simpulkan kekonvergenan, selang kekonvergenan dari deret ini di semua bilangan real. Kita bisa tuliskan min tak inggah sampai tak inggah. Nah, sehingga dari tiga contoh ini, deret kuasa itu ada 3 kemungkinan selang kekonvergenannya. Yaitu yang pertama tadi, dia hanya konvergen di 1 titik. Kemudian yang kedua tadi, ada di selang si radiusnya tadi. Jadi yang pertama kemungkinannya bisa di 1 titik, X min A sama dengan 0, ketika tadi radiusnya 0, berarti X sama dengan A. Kemudian di interval ini, A min R sampai A plus R, ditambah kemungkinan di batas-batasnya. Jadi bisa ditambah A min R atau bisa juga dengan A plus R-nya. Jadi kemungkinan dari batas-batasnya ini. Kemudian yang ketiga, sepanjang garis bilangan real itu. Atau ya intinya semua bilangan real. Nah, yang nomor 1 itu kan tadi kekonvergenannya 0, kemudian yang kedua itu tadi kekonvergenan jari-jari kekonvergenannya itu R, yang ketiga jari-jari kekonvergenannya itu tak inggah.
Jadi kalau kalian nanti menemukan jari-jarinya 0, berarti si deret tadi konvergennya hanya di satu titik saja. Kalau kalian menemukan jari-jari kekonvergenannya R itu suatu bilangan real, ya berarti selang kekonvergenannya ya berupa bilangan-bilangan. Kalian perlu mengecek di dua batasnya. Kemudian yang ketiga, itu berarti kalian tidak perlu ngecek kekonvergenan di batas-batasnya, kalian bisa langsung menyimpulkan selang kekonvergenannya di semua bilangan real. Oke, itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Yang slide sebelumnya, Bu. Yang tadi nomor 3. Itu apa? Tadi kan bentuknya tuh tadi CN tapi X pangkat 2N. Itu X pangkat 2N itu dibayarin aja di X pangkat N kali X pangkat N atau langsung aja di X pangkat N gitu, Bu? Sedangkan tadi formanya kan X min A pangkat N. Ya. Nah, Ya, tapi, di X ini kalian bisa pakai power tadi kan si pangkat dari si X gitu kan. Jadi gampangannya 2N ini bisa kita anggap jadi si pangkatnya. Jadi misalkan kayak pangkat M gitu lah. oh Tahu iya. nggak maksudnya? Iya. Jadi 2N ini sama dengan si M-nya. Bisa kamu anggap seperti itu. Oh, oke. Jadi X dipangkatkan berapa gitu. Sebenarnya bentuk yang misalkan 3 tadi, 3X, misalkan 3X min 1, misalkan. Tetap aja di sini kamu bisa tuliskan 3X min 1, tapi nanti agak ribet di nilai mutlak atau nanti hati-hati ketika ngecek si batasnya. Si batas ketika ini tadi. Kayak contoh yang ini loh. Kalau kamu ngecek, jadi radiusnya nanti bisa berbeda. Kalau misalkan kamu faktorkan 3, misalkan tadi 3X min 1, nanti kan si CN-nya juga berubah, otomatis radiusnya nanti juga berubah. Itu yang mengakibatkan nanti bisa berbeda di radius, tapi di intervalnya nanti biasanya sama. Maksudnya hasil si kekonvergenannya. Jadi paling aman tadi yaitu kita ubah bentuknya jadi CN kurung X min A itu tadi. Kalau untuk pangkat, kalau sudah X, ya sudah aman. Coba kita lihat latihan. Oke, bisa. Berarti nomor 1 ini CN-nya kan 1/N ya. Yang nomor 2, CN-nya 1/N pangkat N. Jadi kita tidak perlu mengubah. Yang perlu kita ubah adalah mulai nomor 6 ini kayaknya. 6, 8, 10, 12. Ini yang perlu kalian ubah bentuknya. Sedemikian sehingga dia jadi CN kali X min A pangkat N. Ini difaktorkan jadi 4 kali X plus 1/4. Yang ini berarti jadi X min 2/3. Yang ini jadi X plus 3/2. Ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain? Ada. Kalau enggak, kita bisa akhiri virtual room-nya. Kita bisa lanjutkan, jadi silakan dikerjakan latihannya tadi. Silakan diupload di forum aula. Nanti atau besok, kalau nggak cukup waktunya, besok kita bahas jawaban-jawabannya. Sekaligus bahas kuis kemarin. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih Bu. Terima kasih, Bu.